Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang VLAN dan tracking. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gita Andriani dari kelas 11 TKJ 2. Nah, apa sih itu VLAN? VLAN itu adalah Virtual Area Network. Nah, di sini kita misalnya punya contoh, di sini ada sebuah ruangan, lalu dibagi menjadi 3 device atau beberapa device. Nah, di sini misalkan untuk yang satu kita sebut engineering, yang tengah kita sebut dengan programming, dan yang bawah kita sebut dengan marketing. Untuk engineering misalnya VLAN, plan, dan untuk programming VLAN 20 serta marketing VLAN 30. Nah, jadi misalnya pada VLAN 10 ini dengan IP 192.168.10.0/24. Untuk yang programming ini yaitu dengan IP 192.168.20.0/24. Dan untuk yang paling bawah atau yang kita bisa sebut dengan marketing yaitu dengan IP 192.168.30.0. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa semua ini berbeda networknya. Yang ini 10 PC, yang ini 20, yang ini 30. Jadi masing-masing di sini misalkan untuk engineering kita bandwidth-nya 10 MB, lalu yang programming 20 MB, dan yang marketing 30 MB. Disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan setelah semuanya dikonfigurasi, dan itulah fungsi VLAN yang pertama. Lalu fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Untuk selanjutnya kita menambahkan VC dan satu switch. Setelah itu semua VC dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel Automatic Connector Driver. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dengan alamat IP pada VC 1 dan VC 2, VC 1, VC 2 dan VC 3 dengan alamat IP 192.168.10.0/24. Sebelum melanjutkannya, kita akan menulis untuk alamat IP pada VC 2 dan VC 3 dengan alamat IP 192.168.10.0/24. Dan untuk VC 6 yaitu 192.168.20.0/24. Nah, untuk VLAN pada VC 1 dan VC 1, 2 dan 3 yaitu VLAN 10, dan untuk VC 4, 5 dan 6 yaitu VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat satu ruangan ya teman-teman. Kita tambahkan dulu kontaknya. Lalu kita akan membagi ruangannya ya teman-teman. Di sini ada ruangan untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada konfigurasi IP pada VC 4, 5 dan 6 dengan alamat IP 192.168.12.1.12. Untuk VC 4, 5 dan 6 selanjutnya kita akan mencoba berkomunikasi dengan VC 1 dan VC 2. Lalu VC 5 dan VC 6 dapat dilihat bahwa di sini pada setiap VC sudah sukses atau berhasil. Nah, di VLAN 10 dan 20 sudah tidak bisa saling berkomunikasi dikarenakan berbeda networknya atau alamat IP-nya. Untuk bisa berkomunikasi antara VLAN 10 dan 20, kita harus menggunakan router. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Kita bisa masuk ke switch-nya, lalu ketik CLI, dan kita bisa masuk ke mode free VLAN atau ketik enable untuk mengkonfigurasi. Kita harus bisa masuk ke mode global configuration, yaitu dengan ketik. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke interface, yaitu interface
FA01, lalu kita bisa exit. Untuk selanjutnya kita akan mencoba VLAN kita, bisa ketik VLAN 10 name programming, lalu exit dan exit lagi. Dan sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi pilihan 10 dan 20. Kita bisa ketik on lalu .bf. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada field satu status sudah aktif, dan untuk semua portnya sudah masuk apabila pada VLAN 10 atas nama programming statusnya sudah aktif. Tapi untuk portnya itu belum masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa akan masuk ke portnya. Berapa saja yang masuk di VLAN 10. Kita bisa lihat bahwa pada FA01, FA02 dan FA03 ini termasuk VLAN 10. Caranya yaitu kita bisa ketik interface FA01 lalu switch port mode access switch. Port access VLAN 10. Selanjutnya kita bisa lihat apakah pada FA01 ini sudah masuk ke VLAN 10 atau belum. Yaitu bisa kita ketik DO VLAN bits. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa pada interface 1 atau FA01 ini sudah masuk ke VLAN 10. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk FA02 dan FA03. Di sini kita coba untuk melihat apakah interface-nya yang tadi bisa masukkan untuk FA02 dan FA03. Ini sudah masuk atau belum? Kita bisa ketik to show plan VF. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk FA01 dan 02 dan 3 sudah masuk di VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN 20. Nah, harusnya ini sudah langsung ya teman-teman, karena di sini sudah masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketik VLAN 20, lalu name marketing dan exit. Sekarang kita masukkan FA berapa saja yang akan masuk ke VLAN 20. Bagaimana jika FA-nya ada banyak dan berurutan? Nah, kita bisa masukkan dengan cara ketik interface range FA0 slide 4 sampai 6. Selanjutnya kita bisa ketik switch port mode access lalu switch port akses VLAN 20 lalu exit. Dan sekarang kita akan melihat apakah pada VLAN 20 sudah terisi dengan interface-nya dengan ketik do flash beans. Ini pada VLAN 20 marketing yang terhubung yaitu dengan interface FA4, 5 dan 6. Lalu kita bisa ketik exit dan show MAC address table untuk melihat berapa saja yang sudah berkomunikasi dengan switch, dan ternyata belum ada yang berkomunikasi dengan switch. Nah, kita bisa langsung lihat aja di simulasi untuk berkomunikasi. Sebelumnya kita hapus aja dulu AEP-nya yang sudah berkomunikasi, yaitu dengan cara masuk ke dalam PC, lalu kita cek apakah sudah berkomunikasi atau belum dengan cara ketik HRA. Nah, jika di sini ada ARP yang terhubung dengan PC 1, lalu kita bisa hapus saja dengan cara ketik admin D lalu admin A. Nah, di sini sudah terbukti ya teman-teman. Kita bisa lakukan ke semua visi dengan hal yang sama, yaitu kita hapus dulu up-nya dengan ketik admin D dan admin A. Lalu kita bisa masuk ke switch dengan ketik show MAC address table. Selanjutnya untuk mengosongkan atau membersihkan, kita ketik clear MAC address table dan show MAC address table. Dapat dilihat bahwa sekarang sudah tidak ada alamat addressnya teman-teman. Nah, jadi di sini contohnya misalnya dari PC 2 akan mengirimkan paket ke PC. Bisa dilihat bahwa dari PC 2 mengirimkan paket ALP ke switch, lalu switch meneruskannya ke PC 1 serta PC, tetapi tidak akan mengirimkannya ke PC
4, 5, dan 6. Nah, jadi disitulah fungsi flan. Jadi fungsi flan itu yaitu memecahkan broadcast domain pada switch, akan mengirimkan paket ke PC1 dan tetapi PC1 menjawab tidak karena bukan merupakan alamat IP yang dituju. Selanjutnya PC2 akan mengirimkan surat ASP untuk ping ke PC. Jadi fungsi flan itu untuk memudahkan manajemen dan memecahkan broadcast dominan. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk meng-save hasil konfigurasi yang tadi kita buat. Nah, bisa diketik conf lalu copy running config startup. Nah, di sini termasuk teman-teman harus kita jangan masuk ke mode konfigurasi, tapi kita bisa exit dulu lalu kita ketik config running config startup config. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman, berarti sudah sukses. Untuk selanjutnya kita akan membuat ruangan 2. Di ruangan 2 ini seperti yang tadi ya teman-teman. Pada ruangan 1 kita tambahkan VC lalu switch, lalu kita bisa nyambungkan dengan VC ke switch dan dari switch ke switch dengan menggunakan kabel OutClass Cause Connect tipe. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dengan alamat IP-nya untuk PC8 dan PC9 dengan alamat IP 192.168.10.45 dan untuk 6 dan untuk PC10 dan PC12 kita konfigurasi IP-nya 192.168.20.45. Untuk selanjutnya kita bisa membahas trunk. Jadi fungsi trunk itu menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 maupun sebaliknya, yang artinya fans beberapa saja diizinkan untuk masuk ke sini. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi flan. Yang pertama kita bisa ketik enable lalu flan 10. Nah, sebelumnya mengkonfigurasinya harus kita masuk ke mode configuration lalu ketik flan 10 dan next programming lalu exit. Kita akan mencoba untuk VLAN 20-nya. Kita ketik VLAN 20, selanjutnya name marketing lalu exit. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dengan ketik to VLAN biar di sini kita sudah membuat untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Sekarang kita akan membuat interface pada yang masuk ke VLAN 10 dan 20. Kita bisa ketik interface range FA01 sampai 3 lalu switch port mode access switch port access plan 10 lalu exit. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa pada VLAN 10 itu dengan FA01 sampai 3 yaitu dengan cara ketik device, dan di sini bisa kita lihat untuk FA01, FA02, FA03 itu masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ketik interface range FA. Nah, di sini bisa dilihat untuk bahwa FA berapa saja yang masuk ke VLAN 20. Kita bisa lihat bahwa untuk FA-nya yaitu FA4, FA5 dan FA6 yang masuk ke VLAN 20. Di sini kita bisa ketik FA04 sampai 6 lalu kita bisa ketik switch port mode access switch port access plan 20 lalu exit. Selanjutnya kita bisa ketik to VLAN bridge. Nah, di sini untuk FA04 dan FA06 sudah masuk ke VLAN 20 yaitu divisi marketing. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasikan switch pada ruangan 1 pada yang pertama kita harus masuk ke mode konfigurasi lalu kita bisa ketik interface FA07. Selanjutnya switch port mode stroke. Nah, di sini diberi peringatan bahwa FA07 sudah masuk ke mode terang.
untuk melihat mode terang kita bisa ketik to interface range. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA07 sudah menyerang dan statusnya mode terang. Jadi artinya FA07 ini sudah berada di mode terang ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 2. Kita bisa ketik interface FA07 lalu interface port mode terang. Nah, di sini kita akan mengecek bahwa sudah menjadi mode terang pada switch 2. Nah, dengan ketik DO interface range. Nah, di sini untuk status ruang 2 sudah runking ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mencoba misalnya pada visi 1 ingin berkomunikasi dengan visi lain. Nah, di sini kita bisa lihat simulasinya ya, teman-teman. Dapat dilihat di sini statusnya setelah sukses atau berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba translate. Nah, di sini di sini sudah masuk ke tab simulation. Lalu kita akan mencoba mengirimkan dari PC ke PC 9. Nah, di sini tulisannya ERP artinya sudah pernah perkenalan. Lalu PC akan mengirimkan paket ke switch. Lalu switch tersebut akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2 serta switch kedua. Nah, pada switch pertama ini tidak ada alamat yang dituju, maka selanjutnya switch 2 akan mengirimkan paket ke semua PC yang terhubung dengan switch, yaitu pada PC 7, 8 dan 9. Nah, di sini baru ada alamat yang dituju, yaitu PC 9. Maka setelah itu PC 9 akan membalas paket tersebut ke switch 2 dan switch 2 akan meneruskan ke switch 1. Lalu switch 1 akan meneruskan ke VC. Setelah perkenalan, maka paket LMP atau paket tersebut akan dikirimkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari PC mengirim ke switch, lalu switch tersebut akan mengirimkan ke PC 9. Lalu PC 9 akan mengirimkan paket ke switchnya kembali ke switch 1, lalu ke PC. Nah, di sini simulasinya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membuat ruangan 3. Seperti ruangan 1 dan 2 kita menambahkan 3 buah PC dan 1 buah switch. Di sini bisa diperhatikan ya teman-teman, karena saya voice overnya terlalu cepat. Nah, untuk visi 13, 14 dan 15 dengan IP 192.168.10.9.10 dan untuk 11 untuk visi 16 dengan IP
192.168.20.9.10 dan 11. Nah, di sini kita akan membuat rank up-nya teman-teman, sama seperti pada ruang 1 dan 2 kita ketik enable, lalu flange dan 20 kita ketik interface range FA01 sampai switch 3 port model access switch port access plan 10 exit. Nah, di sini kita bisa cek untuk kabel FA-nya. Nah, habis itu kita ketik dulu SL BF. Nah, di sini bisa dilihat untuk FA01 dan FA02, FA03 itu termasuk ke VLAN 10. Untuk selanjutnya interface range FA04 sampai 6 switch port mode access switch port access plan 20 exit. Nah, kita bisa juga lihat lagi ya teman-teman, kita cek dulu VLAN width. Nah, di sini untuk FA04, FA05, FA06 itu masuk ke VLAN 20, yaitu divisi marketing. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunk dan dari switch 2 ke switch 3, yaitu enable, lalu configuration interface FA08 switch port model true do soft interface run. Nah, di sini untuk interface FA08 sudah masuk ke model tracking, artinya sudah masuk ke mode track. Lalu switch 3 interface FA07 switch port model track DO interface true. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk FA01 dan FA07 sudah mode tuning. Selanjutnya kita akan membahas tentang tuning pada MLS. Apa itu sih MLS atau multi layer switch? Artinya pakai switch layer yang multi layer. Nah, di sini kita akan tambahkan satu buah switch layer atau switch multi layer. Lalu kita akan sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu kita akan mengkonfigurasinya, yaitu kita masuk ke enable lalu config dan kita ketik interface FA01 switch port mode trunk. Nah, di sini kita dapat command reset ya teman-teman, yang artinya interface FA01 ini tidak bisa menggunakan mode trunk dikarenakan encapsulationnya yaitu auto sebelum kita bisa masuk ke mode trunk. Kita coba mengkonfigurasi encapsulationnya. Nah, di sini kita bisa ketik switch bar enable. Ternyata langsung ya teman-teman, kita bisa ketik switch bar turn encapsulation 1 on good, terus switch port mode trunk. Nah, itu cara untuk mengkonfigurasi switch layer. Nah, untuk bisa melihatnya kita ketik into interface trunk. Nah, di sini nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teori diming tuning sport code. Nah, di sini diming atau bertemu dengan diming atau akan menghasilkan akses diming menjadi terang. Lalu bertemu dengan diming auto akan menjadi terang dan akses bertemu diming auto akan menjadi akses. Nah, di sini misalkan kita mempunyai dua buah switch lalu terhubung dengan kabel. Nah, di switch pertama ini kita akan mengkonfigurasinya dengan diming disable, lalu pada switch kedua kita akan mengkonfigurasinya dengan diming auto, maka akan menjadi terang. Nah, di sini aku punya contoh dari diming terang protokol, yaitu ada dua switch, lalu kita di sini atas nama switch 4 dan switch 5 kita akan mencoba mengkonfigurasinya di switch 4, yaitu diming disable. Yang pertama kita masuk ke global konfigurasi, lalu interface FA01 switch port mode diming disable do interface FA01 switch port. Nah, di sini pada switch 4 inilah
telah dikonfigurasi menjadi disable, artinya mengajak menjadi terang. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke enable, lalu kita ketik host interface FA01 switch port. Dapat dilihat bahwa admitress mode information mode menjadi transfer. Sebelumnya kita masuk ke simulation, lalu kita coba mengirimkan paket. Misalkan dari PC akan mengirimkan paket ke PC 15. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Nah, di sini paket yang dikirimkan dari switch 3 ke switch 4 atau dari switch ke switch lagi itu yang dinamakan target. Nah, dapat dilihat bahwa paket dikirimkan ada yang namanya D1 key dan D1 key itu yang dimaksud dengan target, yaitu paket yang ditandai. Jadi target itu di paket ARP nya D key, sedangkan itu paket ARP-nya tidak ada connect. Nah, di sini kita bisa melihat interface-nya, yaitu kita ketik host interface serang. Nah, pada switch 1 ada FA07 yang menghubungkan dengan switch 2. Pada komen di sini namanya Notara dan default masuk ke 1, kita bisa cek ke switch 2 masuk ke mode freelance, lalu host interface terang. Pada switch 2 ini terdapat dua interface yang tertera, yaitu FA07 dan FA08. Nah, untuk FA07 menghubungkan dengan switch 1, sedangkan FA08 untuk itu menghubungkan dengan switch 3 dan device-nya yaitu delete-nya 1. Apa sih itu denavigate-nya? Artinya paket tidak perlu di tag. Nah, contohnya kita ingin mengirimkan paket 1 dari PC 1 ke PC dan kita harus melewati switch. Di situ ada yang namanya tag atau yang disebut dengan .wat. Nah, kita karena sudah finishnya lalu maka tidak perlu diagar. Selanjutnya kita bisa cek di switch 2 masuk. Ini ada dua interface diturunkan, yaitu FA07 dan FA08. Nah, untuk FA07 ini menghubungkan dengan switch 1, sedangkan untuk FA08 menghubungkan dengan switch 3. Dan negative filternya yaitu bedfast 1. Selanjutnya kita akan mencoba menggantikan nevertheless-nya. Misalnya kita akan menggantikan nevertheless-nya 10 atau 20 dan kita akan coba pada switch 2. Kita langsung saja ketik lalu ke interface beberapa yang terhubung dengan ruangan 2, yaitu interface FA08. Selanjutnya switch port terang VLANs. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan untuk VLAN-nya VIN 20. Habis itu kita ketik satu interface terang dan dapat dilihat di sini bahwa pada VLANs 8 nanti filenya menjadi 20. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada switch 3. Yang pertama kita bisa ketik N lalu config. Nah, di selanjutnya kita masukkan interface berapa yang mau terhubung dengan ruangan A2, yaitu FA07. Selanjutnya switch port dev20 interface. Nah, dapat dilihat bahwa FA07 nav-nya telah menjadi 20. Nah, dilihat di sini bahwa status setelah sukses. Selanjutnya kita mencoba menggantikan kembali notifnya. Yang pertama kita masuk ke switch 3 lalu exit, lalu kita masuk ke interface yang terhubung pada switch ruang 2 yaitu FA07. Selanjutnya switch port tag device 1. Lalu kita lakukan pada switch 2 juga. Kita exit perfect interface FA08 switch preset. Nah, di sini kita
cek DO interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang semua terang sudah kembali ke default yaitu 1. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.